Kalau kita memang sungguh-sungguh baik, maka situasi dan kondisi apapun tetap keluarnya baik. Tetapi kalau di dalam ini ada kejahatan, maka nggak heran. Ada situasi, ada kondisi tertentu. Kita bisa melakukan yang jahat. Kita bisa memikirkan yang jahat. Kita bisa merasakan yang jahat. Kita bisa membenci sesuatu. Sungguh bersyukur hari ini kita kembali. Saya tidak tahu kali keberapa kita merayakan akan kemenangan Kristus atas segala sesuatu. Tetapi saya sungguh rindu di hari ini ketika kita akan kembali belajar tentang Injil Yesus Kristus. Rekan-rekanku, Injil ini adalah Injil yang mempersatukan. Nanti kalau kita baca teksnya, Injil yang akan kita puji dan sembah kepada hadirat Tuhan. Dalam segala suku, dalam segala bahasa. Karena Injil itulah kita hari ini, siapapun kita, apapun latar belakang kita diperdamaikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka biarlah ketika kita semakin teguh di dalam Injil, kita boleh semakin menikmati anugerah Allah. Dan biarlah anugerah Allah itu boleh kemudian kita juga bagikan kepada rekan-rekan kita, untuk kita bergandeng tangan melayani Dia, Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu. Pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Ini kali pertama khotbah Paskah saya sepanjang saya pelayanan. Khotbah Paskah dari kitab Wahyu. Awal mula saya terima teks ini saya pikir nggak salah ya gereja ini ya. Paskah kok bahas Wahyu. Tetapi setelah saya baca, setelah saya pelajari, saya melihat bahwa wow, ini berita Paskah yang luar biasa. Mari kita membaca secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, rekan-rekanku, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ayat yang kedua, demikian silih berganti sampai ayat yang ke-14. Dalam terjemahan, dalam versi apapun yang kita miliki. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, siapa tahu juga ada bahasa Korea. Ya, apapun bahasa yang kita gunakan, mari kita baca firman Tuhan ini. Lalu aku, dalam hal ini adalah Rasul Yohanes, melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, siapa yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalam. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, sujudlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan dupa. Itulah doa orang-orang kudus. Katanya, gulungan kitab itu. Dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi dari tiap-tiap suku dan bahasa dan umat. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu pun sujud dan menyembah. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Dan saya juga tidak tahu kapan kita bisa beralih gitu ya. Harusnya ayat-ayat yang ganjilkan saya, kenapa tiba-tiba saya jadi ayat genap gitu ya. Berarti ada bagian yang saya ambil, bagian bacaan Bapak Ibu. Tapi senang sekali bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca, kita gumulkan, kita renungkan di dalam keseharian hidup kita. Menolong setiap kita menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Bapak Ibu dan rekan-rekanku, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Saya tidak ingin mengulangi kebiasaan dari banyak orang yang berkata, hari ini kita datang, kita Paskah, kita menang, kita datang di rumah Tuhan, kita penuh dengan sorak-sorai, yuk tanggalkan segala beban dan beratmu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya setuju bahwa kita perlu meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi saya juga membuka peluang dan kemungkinan bahwa saat ini ketika kita datang merayakan Paskah, merayakan hari kemenangan Tuhan, hidup kita sedang tidak menang. Saya membuka peluang, apalagi kita sedang hidup di dalam kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Baik dunia secara global maupun dunia secara nasional. Bahkan saya percaya mungkin dunia personal kita, pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, mungkin sedang tidak baik-baik saja. Sehingga hari ini ketika kita datang, kita mau berkata Kristus telah menang. Mungkin kalau kita jujur dengan diri kita, jauh di dalam lubuk hati yang terdalam kita pun bertanya, menang apanya ya? Iya sih saya tahu dia bangkit, tapi hubungannya dengan hidup saya hari ini apa? Kita mungkin penuh dengan pergumulan, kita mungkin penuh dengan tekanan, hidup kita mungkin penuh dengan masalah. Dan kalau itu yang sedang kita alami, saya bersyukur gereja Tuhan mengumulkan untuk mengambil teks dari Wahyu ini. Karena apa yang dituliskan sesuai dengan konteks kita juga. Rekan-rekanku, kita perlu tahu siapa dan kepada siapa surat ini ditujukan. Surat ini dituliskan oleh Yohanes mendapatkan penglihatan. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada banyak gereja-gereja Tuhan. 7 gereja yang tersebar. Dan 7 gereja ini sedang mengalami apa? 7 gereja ini bukan sedang santai-santai. 7 gereja ini bukan sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. 7 gereja ini juga sedang ada masalah seperti kita. Mungkin masalahnya beda. Tapi bukankah kita semua bisa setuju ketika saya berkata, masalah tetaplah masalah. Apapun jenisnya. Pergumulan tetaplah pergumulan, apapun kondisinya. Dan semua jenis pergumulan, percayalah, selalu berat dan selalu susah. Maka tidak boleh ada di antara kita yang melihat kesulitan, penderitaan orang lain dan berkata, gitu aja kok, kenapa sih begitu aja kok gak bisa bertahan? Kenapa sih begitu aja kok rasanya berat? Setiap pergumulan itu berat. Saya teringat anak saya punya 2 anak, dua-duanya perempuan. Anak yang besar, perempuan, pandai di dalam hal akademis. Sementara anak saya yang kedua, lebih pandai di dalam hal kemampuan fisik, olahraga, kreativitas tangan, dan lain sebagainya. Yang besar saya nggak pernah mengajari apapun. Dia belajar sendiri dan dia bisa sendiri. Termasuk di dalam pelajaran matematika, yang seringkali disebut pelajaran mati-matian. Gitu ya. Belajar matematika sampai mati belum tentu bisa. Anak saya yang besar tidak pernah kesulitan. Dia belajar cepat. Sementara anak saya yang kedua, 2 kali 2 berapa? Diam lama. Dia menerapkan prinsip firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Baru jawab 4. Kakaknya bilang lambat sekali sih. Saya ingat sekali, satu kali dia pelajaran ujian matematika. Belajar mati-matian, tidak bisa. Sampai nangis. Sampai akhirnya kami orang tua udah belajar jangan di rumah dah. Mungkin suasananya nggak enak, yuk kita belajar di McDonald.
Dikasih es krim, hafalkan 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 gitu ya. 3 kali 3 9 dan seterusnya. Tapi berat. Bagi orang yang bisa gampang. Tapi bagi anak saya itu pergumulan yang berat. Gak mudah. Dan bukankah itu yang sedang kita alami dan juga dialami oleh jemaat pada waktu itu. Beda konteksnya dengan kita. Pergumulannya beda. Tapi namanya pergumulan tetaplah pergumulan. Apa yang dialami oleh mereka? Mereka sedang mengalami penyiksaan dan penindasan dari kerajaan Romawi. Hidup menjadi orang Kristen di zaman itu tidak menyenangkan. Kalaupun merayakan Paskah tidak bisa berteriak seperti kita. Kristus telah bangkit, Kristus adalah Raja. Oh, berani berkata seperti itu, nyawa taruhannya. Mungkin kita belum sampai sejauh itu mengalami pergumulan dan penderitaan. Tapi sekali lagi toh penderitaan tetaplah penderitaan. Tapi satu hal yang saya percaya pergumulan yang mirip. Yang sama. Yaitu apa? Kalau kita baca firman Tuhan tadi berkata, Rasul Yohanes ketika menerima penglihatan apa yang diterima? Yaitu ada gulungan kitab yang tidak bisa dibuka oleh siapapun. Baik di sorga, baik di bumi, baik di bawah bumi. Bapak Ibu, ini penglihatan simbolik. Kalau ditanya artinya apa? Izinkan saya langsung menerjemahkan dengan mudah untuk setiap kita. Ibarat di dalam konteks kita, Rasul Yohanes itu adalah orang yang sudah berdoa. Bahkan bukan sekedar berdoa. Mungkin ditambah dengan puasa. Mungkin ditambah dengan melakukan berbagai macam hal-hal ritual kekristenan. Tapi toh seolah-olah gak ada jawaban. Gak ada yang bisa buka. Nggak ada yang tahu apa yang akan menjadi masa depan. Seolah-olah semuanya gelap. Itu yang sedang dilihat oleh Yohanes. Dan bukankah kita bisa berkata, kalau itu saya paham. Kita tinggal di dunia yang perang nampaknya sudah menjadi hal yang biasa. Hidup di negara yang banyak orang berkata Indonesia gelap. Masa depan tidak jelas. Bahkan mungkin tidak perlu global, tidak perlu nasional. Sebagian dari antara kita bergumul dengan konteks yang saya bahkan tidak tahu hari esok saya bagaimana. Saya memang bisa datang ke gereja baik-baik, kelihatan baik-baik saja, oke-oke saja. Tapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hati saya, jauh di dalam pemikiran saya tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Sudah doa? Sudah. Tidak sedikit saya berdoa. Bahkan saya sudah berlutut. Saya sudah berdoa, berpuasa. Tapi nampaknya semua doa-doa saya itu seperti uap yang gak ada penghujung. Sama bukan? Dengan apa yang dilihat. Apa yang dialami oleh jemaat dan Rasul Yohanes. Maka apa yang diberitakan kepada Yohanes pada waktu itu. Yang disampaikan kepada jemaat-jemaat menjadi penghiburan. Saya percaya berita yang sama juga akan menjadi kekuatan dan penghiburan setiap kita. Karena Rasul Yohanes ketika dia sedang mengalami sedih, dia berduka melihat penglihatan tersebut. Lalu seorang tua-tua tersebut berkata demikian, jangan menangis. Di tengah-tengah segala kesulitan, di tengah-tengah segala air mata yang mungkin dikeluarkan, firman Tuhan mau berkata, it's okay. Masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan. Dan kalau kita dengar hal ini, disambung lagi dengan perkataan ini. Lihatlah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang. Wow. Wajar sih. Kalau pengharapan, kita mau berharap ketika kita bergumul, ketika kita susah, kita berharapnya kepada siapa? Kita jelas berharap kepada orang yang hebat, kita jelas berharap kepada orang yang kuat. Bukankah itu yang sering kali kita lihat di dalam sosial media? Kalau ada dua orang sedang berantem, tidak kenal di jalanan entah karena masalah apapun, dan kita tidak pernah tahu siapa benar siapa salah. Lalu tiba-tiba terucaplah kalimat seperti ini. Kamu tidak tahu ya siapa pamanku? Kalau saya dalam kondisi seperti itu saya akan jawab terus terang. Enggak tahu sih, belum kenalan, boleh kenalan siapa pamannya? Tapi kita tahu bersama kan kalau kalimat itu diucapkan kira-kira nih. Paman dia siapa? Jangan jawab yang
nyerempet ke tepi jurang ya. Gitu ya. Siapa pamannya? Enggak tahu. Tapi kok orang yang berani berkata seperti itu, pasti pamannya adalah kalau enggak orang punya kuasa, orang yang punya duit, orang yang mungkin dekat dengan lingkungan-lingkungan para penguasa. Sehingga dia berani berkata, kamu enggak tahu siapa teman saya, siapa paman saya, siapa yang bisa melindungi saya. Jelas orang yang hebat dan kuat. Wajar kan? Kita semua berharap dan kita semua tahu hal tersebut. Ini juga firman Tuhan berkata, jangan menangis. Kenapa? Lihatlah ada singa. Simbol kekuasaan, simbol kehebatan, simbol yang ditakuti dalam segala sesuatu. Singa. Tapi saya ajak kita, yuk coba lihat baik-baik firman Tuhan. Karena begitu Yohanes menangis, Yohanes sedih, Yohanes dengar, jangan nangis, stop. Ada pengharapan, lihat itu singa. Dan kita semua seperti Yohanes mungkin akan segera menangakkan kepala kita, mendongakkan kepala kita dan mencoba melihat mana singanya, mana pengharapannya. Ibarat kalau orang Kristen sekarang, mana Tuhannya? Bayangan kita, Tuhan itu akan muncul dengan kuat kuasa yang hebat. Tuhan itu muncul akan dengan segala keluar biasaannya. Mungkin kita membayangkan Tuhan itu akan datang dengan petir, menolong setiap kita ketika kita sedang susah. Mungkin kita membayangkan Tuhan itu akan datang dengan berbagai macam tangannya yang ajaib. Bahkan bukankah banyak orang Kristen yang selalu berdoa dan berharap mujizat Tuhan. Bukankah kerinduan kita akan mujizat? Itu berarti kita sedang merindukan Tuhan yang singa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Tapi coba lihat, ketika Yohanes mendengar, lihat singa itu, dia coba cari, dia coba lihat, yang dijumpai apa? Lalu aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Oh, mungkin sebagian orang membaca sampai di sini akan berkata, ya nggak apa-apa lah ya. Anak domba, tapi kalau tenaganya seperti singa, ibarat kalau di zaman sekarang ada kucing ngelihat cermin, muncul tampilannya adalah harimau begitu ya. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Ini anak domba, kecil-kecil tapi cabai rawit. Kecil-kecil tapi hebat, kan enggak masalah. Bukankah Raja Daud juga kecil? Tapi bukankah dia raja yang jago? Goliat yang besar aja takluk sama Raja Daud. Nggak masalah lah kalau masalah ukurannya. Nggak masalah lah kalau dia cuma anak domba. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Simbol anak domba di masa itu adalah simbol kerentanan. Simbol kelemahan. Allah yang kita harapkan muncul dengan hebat, justru ditampilkan dengan sebagai adalah pribadi yang lemah. Pribadi yang terbatas. Apalagi kalau kita lanjutkan, anak domba seperti telah disembelih. Saya langsung munculkan imajinasi dalam benak saya adalah penuh dengan darah. Mungkin berjalannya terpincang-pincang. Itu anak domba yang digambarkan. Itu anak domba yang ditampilkan. Maka bukankah kita semua bisa heran, kok seperti itu ya? Sekali lagi dalam bahasa kita, dalam konteks kita, ketika kita berharap Tuhan itu hebat, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa melakukan segala mujizat. Justru yang diberikan pada kita bukan Tuhan yang seperti itu. Justru yang ditampilkan kepada kita bukan Tuhan yang menampilkan segala kehebatannya. Tapi justru firman Tuhan menampilkan Yesus yang mati di atas salib. Itu jawaban atas pergumulan kita. Itu jawaban atas pergumulan hidup setiap kita. Kok gitu sih? Kita butuh backingan, kita butuh dukungan, bukan Allah yang hebat, tetapi kenapa justru Allah yang terbatas? Kenapa Allah yang menderita yang diberikan? Mungkin bagi kita berpikir, salah kali ya, ini bukan berita Injil. Oh enggak, justru inilah keluar biasaan Injil tersebut. Apa itu? Izinkan saya menjawab melalui sebuah perumpamaan untuk menolong kita bisa segera menangkap maksud teks ini. Saya
cukup senang, tidak selalu, tapi cukup senang menyaksikan tayangan olahraga basket. Maka mohon maaf bagi penggemar sepak bola, apalagi bagi penggemar padel, saya tidak paham apa itu padel dan belum pernah main padel. Jadi yang saya pakai ilustrasi basket saja. Bayangkan kalau ada seorang pemain basket yang hebat dan dia melawan All Star. Kalau di NBA kan ada NBA All Star. Dua orang atau dua tim yang sama-sama hebat saling bertanding. Orang ini orang hebat. Maka kalau dia bermain melawan All Star dan orang ini menang, kita sebut dia hebat. Memang kemampuannya layak dipuji. Ini pemain yang luar biasa. Tapi coba bayangkan ini. Pemain basket ini kemudian berkata gini, saya ngelawan All Star nih. Tapi saya pakai satu tangan aja ya. Satu tangan saya taruh di belakang. Saya cuma main dengan satu tangan saja. Gak cukup dengan satu tangan. Saya tutup mata saya. Main basket, tutup mata. Gak cukup. Saya angkat satu kaki saya. Oke. Kira-kira menang atau kalah? Ngelawan All Star loh ya. Bukan ngelawan anak TK loh ya. Ngelawan para bintang-bintang basket. Kalau dia kalah semua kita berkata wajar lah. Kenapa? Matanya ditutup, main tangan satu, wajar lah kalau dia kalah. Tapi coba bayangkan gini. Kalau dia menang. Ngelawan All Star dengan tangan satu, mata ditutup, kaki satu. Tetap menang. Kita sebut pemain ini apa? Saya ajari vocabulary Jawa Timuran, khususnya Surabaya. Kita saling bertukar budaya ya. Saya di sini belajar ji dan mi. Walaupun sampai sekarang saya tidak bisa membedakan kapan menggunakan ji dan kapan menggunakan mi. Meskipun makanan favorit saya tetap mi gitu ya. Kalau di Surabaya Bapak Ibu, semua yang luar biasa tinggal ditambahi huruf U di tengah-tengahnya. Kalau orang itu hebat, dengan bermain biasa dia hebat. Kalau dengan satu tangan, satu kaki, mata ditutup tetap menang. Itu bukan cuma hebat. Hebat. Hebatnya luar biasa, tidak terbatas. Bisa bayangkan ini? Maka ini loh gambaran yang sedang ditampilkan di sini. Memang dia anak domba. Memang dia tersembelih. Memang dia lemah, kelihatan cacat, kelihatan tak berdaya. Tapi tahukah, yang lemah ini sanggup dan sudah mengalahkan seluruh hal yang coba dikalahkan oleh manusia yang paling hebat. Tapi manusia tersebut tetap gagal. Saya ulangi ya. Manusia dengan segala kepandaian, dengan segala hikmat, dengan segala teknologi, dengan segala apa yang dimiliki. Mencoba melakukan yang terbaik untuk mengalahkan hal-hal tertentu. Tetap gagal. Anak domba yang tersembelih. Dia di dalam kesakitannya, di dalam penuh darahnya, dia berhasil mengalahkan semua yang tidak bisa dikalahkan manusia yang hebat tersebut. Dan apa itu? Pertama adalah penderitaan. Semua manusia mencoba mengalahkan penderitaan. Semua kita mencoba menghindari penderitaan. Kenapa dari mencoba mengalahkan saya ganti dengan kata menghindari? Karena dalam sejarah kehidupan manusia, dalam sejarah filsafat di mana manusia mencoba memikirkan berbagai macam hal, manusia sadar, manusia tidak pernah bisa mengalahkan penderitaan. Maka manusia cuma beralih, kita hindari saja penderitaan tersebut. Tapi pertanyaannya, sudah tidak bisa mengalahkan penderitaan, bisa tidak manusia menghindari penderitaan? Jelas jawabannya tetap tidak bisa. Dan bukankah tidak perlu dijelaskan panjang lebar, hidup kita jadi buktinya. Semua kita pernah mengalami penderitaan. Kedua adalah mengalami kejahatan. Namanya orang jahat tetap ada. Bahkan jujur Bapak Ibu, kita pun meskipun dalam kacamata orang umum, kita disebut orang baik. Coba cek dengan jujur hati kita. Kita baik apa jahat? Kalau kita memang sungguh-sungguh baik, maka situasi dan kondisi apapun tetap keluarnya baik.
Tetapi kalau di dalam ini ada kejahatan, maka nggak heran. Ada situasi, ada kondisi tertentu. Kita bisa melakukan yang jahat. Kita bisa memikirkan yang jahat. Kita bisa merasakan yang jahat. Kita bisa membenci sesuatu. Hal itu membuktikan bahwa di dalam diri kita ada kejahatan. Dan bisakah kita menyelesaikan kejahatan di dalam hidup kita sendiri? Nggak pernah bisa. Kita selalu mencoba menjadi orang yang berbuat baik. Tetapi kalau boleh jujur, kita tidak pernah benar-benar menjadi orang baik. Sekali lagi, kalau orang itu disebut baik, maka segala sesuatu yang dilakukan adalah kebaikan. Sementara kalau orang berbuat baik, belum tentu sih orang jahat bisa berbuat baik. Orang jahat bisa berbuat baik. Maka kalau kita menyadari bahwa kita cuma bisa kadang-kadang berbuat baik, kita adalah orang yang punya kejahatan yang gak pernah kita bisa selesaikan. Kita selalu bergumul dengan kejahatan-kejahatan tersebut di dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir adalah bergumul dengan kematian. Dan bukankah ini yang paling ditakuti dan tidak pernah manusia bisa berhasil melawannya. Semua kita akan berujung kepada kematian. Tapi sekarang bukankah berita Paskah mengingatkan kita? Yesus yang mati. Yesus juga pernah mengalami penderitaan. Iya, dia menjadi sama seperti kita. Dia pernah mengalami penderitaan. Supaya apa? Supaya hari ini setiap kita yang menderita, kita boleh merasakan pengharapan di dalam dia yang pernah merasakan penderitaan. Rekan-rekanku, kalau kita menjadi orang yang sama-sama bergumul dan menderita, kita itu cenderung akan tenang. Kalau ada orang yang senang, ada orang yang menderita, maka kita ini akan menderita. Tapi kalau kita sama-sama menderita, cenderungnya itu kita tenang. Saya kasih 2 contoh Bapak Ibu. Contoh yang pertama adalah contoh masa kecil saya. Ketika ujian dibagikan, saya masih ingat kalau tidak salah ujian PMP. Nah, kalau yang nggak tahu PMI berarti bukan zamannya gitu ya. Zamannya mungkin PPKN lah atau Pancasila lah. Ujian tentang kewarganegaraan. Saya kalau nggak salah dapat nilai 4. Tapi saya pulang berani Bapak Ibu. Pede. Saya pulang, apalagi zaman dahulu orang tua harus tanda tangan di lembar ujiannya. Saya serahkan sama orang tua saya. Nih, mah, ujian saya. Dapat berapa? Bagus. Enggak, 4. Wah, orang tua saya, kok bisa kamu? Orang Indonesia, kok bisa PMP dapat 4? Wah, sudah mulai ngomel. Sebelum ngomelnya lebih lanjut, saya berkata, shh, tunggu dulu. Harusnya mama tanya, yang lain dapat berapa? Yang lain dapat berapa? 2, 3, 4, paling bagus 5. Jadi semua sama-sama jelek. Maka ketika semua sama-sama jelek, saya merasa enggak masalah sih. Toh baik-baik saja. Tapi kalau begitu ada yang bagus dan kita sendiri yang jelek, kita merasa aduh kok kita paling menderita. Sama bisa merasakannya? Kalau sama-sama menderita, kita bisa berkata gini, menderita ya bro, menderita ya bu, sama. Tenang ya, kita semua menderita. Atau pengalaman orang tua saya, nah kali ini pengalaman dari mama saya. Setelah pensiun, stres, mahnya terganggu. Ajak dokter manapun, tidak sembuh. Kenapa? Memang masalahnya bukan di lambung, masalahnya di pikiran. Sampai akhirnya dokter terakhir yang kami kunjungi, ini dokter yang bagi saya luar biasa. Punya hikmat. Dokter itu berkata gini, Bu, ibu sakit ya setelah periksa? Iya, sakitnya rasanya seperti ini ya, disebut Bapak Ibu. Dan orang tua saya tuh ketika datang berangkat ke dokter, dia rasanya tuh kayak, aduh sakit sekali. Begitu dokter, rasanya begini ya? Iya dok, kok tahu? Terus begini ya? Iya. Terus setelah ini kondisinya begini ya? Iya, dokter kok tahu? Lalu dokternya menjawab gini, saya juga seperti itu bu. Itu ekspresi dari, aduh sakit langsung gini, oh gitu ya. Terus lihat saya, dokter juga bisa sakit ya. Saya bilang kok dokter kan belum Tuhan mah gitu ya. Ya jelas bisa sakit. Tapi sudah rasanya raut wajahnya berbeda. Lalu dokternya cuma kasih, udah bu, kasih vitamin aja ya. Nih, nanti diminum saja, oke? Jangan sedih-sedih, jangan stres-stres. Nah, kalau bahasa Alkitabnya, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu, obatnya belum diminum, vitaminnya belum diminum. Pulang, orang tua saya sudah pulang dengan segar.
seolah-olah dia sembuh. Kenapa? Karena merasa ada yang sepenanggungan, yang ngerti. Dan itulah Yesus yang pernah mengalami penderitaan. Tapi Yesus bukan cuma pernah mengalami penderitaan, dia sampai mati, pengalaman yang ditakuti semua orang. Tapi bukan cuma berujung pada kematian, dia bangkit dan menang. Penderitaan tidak pernah menghentikan dia. Kejahatan tidak pernah menghentikan Allah. Kematian tidak pernah mengurung dia. Dia bangkit, dia menang. Dan tidak sampai situ saja. Dia yang pernah menderita, dia yang menang. Sekarang dia berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Sehingga hari ini Bapak Ibu, inilah berita Injil, berita kemenangan untuk setiap kita. Allah yang menang adalah Allah yang menyertai setiap kita. Sehingga Bapak Ibu, di sini kebenarannya. Apakah masalah langsung hilang? Enggak. Apakah pergumulan langsung selesai? Enggak. Apakah solusi langsung terlihat? Enggak. Tapi satu hal yang diberikan oleh firman Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus yang pernah menderita, dia yang menang dan bangkit. Dia yang menyertai dan menggandeng tangan kita. Sehingga memberikan pengharapan di dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak mudah. Penderitanya gak langsung lenyap. Tapi ada tangan kuasa, tangan kuat yang menopang, tangan kuat yang memimpin dan menolong. Yang gak pernah sekalipun meninggalkan kita. Itulah yang dijanjikan. Sehingga hari ini ketika kita hidup di tengah-tengah pergumulan, kita hidup di tengah-tengah penderitaan. Firman Tuhan mengajak, lihatlah kepada dia. Anak domba Allah yang menderita, yang disembelih. Tapi yang bangkit dan yang menyertai setiap kita. Yang meskipun di tengah-tengah penderitaan, dia bisa memberikan kita pengharapan. Di tengah-tengah segala duka cita kita, dia bisa memberikan kekuatan. Di tengah-tengah segala keputusasaan kita, dia sanggup menghadirkan pengharapan yang ada di dalam dia. Itulah Allah dan itulah Injil. Maka hari ini undangan untuk setiap kita yang merayakan Paskah adalah undangan untuk datang dan melihat tangan kuat yang menuntun langkah hidup kita. Tangan yang berlubang paku yang tetap dibiarkan setelah dia bangkit untuk menunjukkan, aku tahu lu rasanya menderita. Tapi tangan itu tidak lagi berdarah. Karena dia sudah menang. Dan tangan itulah yang akan menuntun langkah hidup setiap kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Izinkan saya menutup dengan pengalaman hidup saya secara personal. Saya bukan berasal dari keluarga yang kaya. Dan betul-betul boleh dikatakan miskin. Saya buktikan kalau saya miskin ya. Ini upaya membuktikan diri sendiri miskin. Tapi dulu sih ya. Saya pernah pulang naik becak. Di sini tahu becak kan ya. Tadi sutil nggak tahu becak tahu kan ya. Nah becak. Waktu saya berhenti di rumah saya berkata, Pak stop Pak ini rumah saya berhenti. Dia berhentikan. Saya tidak pernah lupa. Tukang becak ini kemudian berkata kepada saya begini. Dalam bahasa Jawa tapi saya ubah dalam bahasa Indonesia. Nah, rumahmu kok jelek sekali. Ini tukang becak Bapak Ibu. Kalau yang nganter saya naik Alphard, berhenti terus dia bilang gini, rumahmu jelek ya, saya nggak pernah tersinggung Bapak Ibu. Ini tukang becak, nganter saya pulang terus ngeliat, rumahmu kok jelek sekali. Terus saya mau bilang, rumah Bapak lebih baik ya gitu. Tapi itu bukti Bapak Ibu, bahwa memang saya miskin pada waktu itu. Rumah itu pernah bolong atapnya Bapak Ibu. Mau jatuh semua, nggak bisa memperbaiki, kami cuma bisa beli bambu panjang menyangga supaya nggak jatuh. Nah kira-kira itu gambaran. Sudah miskin Bapak Ibu, orang tua saya kena sakit. Bapak saya sakit pengecilan otak, dan itu penyakit yang nggak pernah bisa disembuhkan. Dokter cuma berkata, semua obat yang diberikan cuma menghambat penyusutannya tidak terjadi dengan cepat. Dan sekali suntikan itu di zaman itu kira-kira 1,5 juta. Dan untuk 1 hari butuh 3 kali suntikan. Kami tidak punya uang. Kami cuma bisa beberapa kali. Setelah itu kami berkata, dok,
saya tidak sanggup. Dokter berkata, kalau nggak disuntik, lebih cepat loh. Kami cuma bisa berkata, tangan Tuhan, Ia akan menolong kami. Di tengah-tengah situasi seperti itu Bapak Ibu, saya itu menerima panggilan Tuhan. Masuk ke sekolah Alkitab. Saya ingat malam sebelum besok saya berangkat ke sekolah Alkitab. Saya bilang sama orang tua saya, mama saya begini. Mah, besok saya nggak usah ke saatnya. Loh kenapa? Saya bilang ini, papa sakit. Mama sudah dari dulu banting tulang sendirian. Membiayai saya anak tunggal, membiayai papa yang sakit. Sekarang giliran saya. Saya kerja dulu aja. Saya nggak akan lari dari panggilan saya. Saya akan kerja dulu, saya akan bantu ekonomi keluarga. Sampai stabil, baru nanti saya akan masuk saat dan saya akan persembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya tidak pernah lupa, mama saya kemudian berkata seperti ini. Samuel, kamu sudah dipanggil Tuhan. Ikuti panggilannya. Tapi gak masuk akal. Gimana mama mau menghidupi papa sendirian? Sekarang aja susah payah. Gimana apalagi saya kalau sudah masuk saat, saya gak boleh kerja loh. Saya betul-betul pelayanan loh. Bagaimana bisa menjaga ekonomi keluarga? Gak masuk akal itu. Mama saya cuma berkata begini. Percayalah kepada tangan Tuhan yang sanggup menopang kita sekeluarga. Maka besoknya saya tetap berangkat ke saat, dan saya ingat kalau saya orang Surabaya saat di Malang, kami sebenarnya setiap bulan boleh diizinkan pulang 1 kali. Tapi saya nggak pernah pulang. Salah satu alasan saya adalah saya takut. Kalau sampai di rumah, saya takut lihat kondisi rumah saya. Saya takut lihat kondisi keluarga saya. Saya nggak tahu. Selama kurang lebih 6 bulan itu saya nggak tahu apa yang sudah terjadi. Saya takut. Tapi pihak kampus memaksa saya harus tetap pulang Samuel, jenguk keluarga. Mau nggak mau saya akhirnya pulang Bapak Ibu. Dan sampai saya pulang, saya sampai di depan rumah saya terkejut. Karena rumah itu sedang dibangun Bapak Ibu. Saya cuma berpikir gini, jangan-jangan rumah ini sudah dijual oleh orang tua saya. Lalu sama pemilik yang baru dibangun. Maka saya beranikan diri ketok, ada tukang yang lagi bangun tanya, cari siapa? Saya sebut nama kedua orang tua saya. Terus tukang itu berkata gini, oh tunggu ya. Dipanggilkan, mama saya keluar Bapak Ibu, pakai baju daster, keluar. Gitu. Bukain itu. Saya tanya, mah ini rumah masih rumah kita, atau mama sudah jadi pembantu di rumah ini? Dia bilang, saya masuk dulu. Gitu. Rumah itu masih jadi rumah kami. Saya bilang, kok bisa bangun? Nah cuma itu Bapak Ibu, saya pulang cuma weekend, Sabtu dan Minggu. Saya ingat hari Minggunya sepulang gereja, mama saya bilang gini, yuk saya ajak kamu pergi ke mall. Seumur-umur Bapak Ibu, saya itu ke mall bisa dihitung jari. Karena memang gak punya duit, ngapain mau pergi ke mall? Ini, ayo kita pergi ke mall. Ngapain ke mall? Makan di mana? Restoran. Saya gak pernah lupa restorannya. Walaupun sekarang itu mungkin bagi kita biasa-biasa, tapi bagi saya pada waktu itu restoran mewah. Hoka-hoka bento, Bapak Ibu. Saya tanya, mah ini makan menunya pesen yang mana? Menu hemat mana? Terserah, mau menu apapun silakan kamu pilih. Saya tanya sama mama saya, nanti setelah makan kita balapan lari cepat-cepat keluar ya. Karena nggak sanggup bayar ya. Nggak bisa makan. Saya makan Bapak Ibu. Sambil bingung, ini uang nanti bayarnya bagaimana? Nggak cukup itu Bapak Ibu. Sebelum balik ke saat di mall tersebut ada supermarket, yuk kita belanja dulu. Belanja apa? Dibelikan wafer, dibelikan crackers, dibelikan apapun. Dan itu bukan cuma 1-2 biji Bapak Ibu. Berdos-dos. Saya bilang, mah buat apa mah? Semua makanan ini berkotak-kotak, berdos-dos buat apa? Mama pengen saya kena gula darah gitu ya. Ngapain itu? Bukan buat kamu, bagikan kepada teman-teman yang ada di saat. Jadi saya disuruh melakukan perjamuan kudus ya. Ini ya. Jadikanlah ingatan bagaimana. Banyak sekali. Sampai tanya, mah uang dari mana? Saya sudah mulai berpikir, orang tua saya ini nyuri dari bank mana ya? Kok dia bisa punya banyak uang? Dan ketika sampai di rumah, saya tidak pernah lupa pengalaman ini. Saya diajak masuk ke kamar, saya dibukakan laci. Laci yang dulu sudah ada. Laci itu tidak pernah terkunci, tapi hari itu laci itu dikunci. Dan ketika dibuka Bapak Ibu, saya baru pertama kali seumur hidup, bahkan sampai sekarang,
melihat satu laci isi uang tunai. Dalam hati saya berkata, fix. Mama saya anggota Manihis. Ngerampok dari mana? Bisa dapat duit sebanyak ini. Lalu kemudian saya tanya sama mama saya, "Ma, dapat uang dari mana sih?" Terus mama saya bilang gini, "Ya nggak tahu, mama tetap kerja." "Kerjaan apa sekarang?" "Sama kerjaan yang dulu." Mama saya jadi koki. "Kerjaan sama, ya dulu." "Masa? Dulu kok nggak kaya? Sekarang kok kaya?" Mama saya cuma bilang, "Nggak tahu. Tuhan itu kalau sudah buka keran berkat, nggak ada satu orang pun yang bisa menutup keran berkatnya." Dan itu yang sedang saya alami. Tuhan sedang buka. Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu kamu sembahkan hidupmu, kamu tidak bisa bantu. Tuhan yang pelihara. Tuhan yang jagai. Saya pesan travel, saya balik ke Malang, naik travel. Saya di travel itu saya merenung 2 hari di rumah yang bagi saya mengejutkan hidup saya. Saya cuma bisa berkata, "Tuhan, Engkau luar biasa." Saya teringat ada satu lagu himne, lagu di KPPK, yang refrennya berkata demikian. "Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin bahwa Dia dapat memelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya." Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mati. Tuhan yang bangkit. Tuhan yang berkata, "Tidak ada satu hal pun yang sanggup memisahkan engkau dari kasihku." Tuhan yang berkata, "Apapun yang kau taruh di tanganku, air matamu, penderitaanmu, duka citamu, Tuhan sanggup jaga hidup kita sampai pada akhirnya." Maka hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan, tantangan, kesulitan hidup kita seperti apa. Tapi berita Paskah hari ini mau berkata, serahkan hidupmu ke dalam tangan kuat yang sanggup memelihara kita sampai kepada harinya. Dia memanggil kita pulang dan memberikan kita segala hal yang baik di dalam Dia dan bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala.